Untuk kontrol hidup mati pompa air secara otomatis, rangkaian dasar pengunci bisa dikontrol menggunakan smartphone melalui Bluetooth. Ini adalah cara digitasi 88. Jika Anda suka video ini, please di like. Dalam tayangan video ini, saya ingin tampilkan di balik layar pembuatan video tutorial di channel ini. Sebelum proses syuting, saya tentukan dulu apa yang mau dibahas. Baru kemudian saya persiapkan komponen yang dibutuhkan. Setelah seluruh komponen terkumpul, baru kemudian saya buatkan pengawatannya. Proses pengawatan ini juga lumayan lama. Bisa 1 minggu persiapannya, tergantung tingkat kerumitan dan banyaknya komponen. Seluruh tutorial yang saya buat sudah melalui proses pengujian dan pembuktian. Itu makanya bisa Anda buktikan sendiri dengan cara melihat dan mempraktekannya. Produksi video ini hampir seluruhnya saya kerjakan sendiri, termasuk proses pengkabelan sebelum syuting dan ketika syuting dimulai, memperagakan pemasangan kabel sekaligus merekam sendiri dengan 2 kamera. Tetapi kadang pernah juga saya dibantu oleh rekan saya dalam proses pengawatan sebelum syuting serta memperagakan pemasangan kabel di mana saya sebagai kameramennya. Tapi satu yang belum bisa saya kerjakan sendiri, yaitu menggambar skema diagram menggunakan program AutoCAD yang masih dibantu oleh rekan saya. Beginilah keberadaan workshop saya saat proses syuting. Anda bisa lihat ada 3 buah tripod yang saya gunakan. Selain gear tersebut, tentunya saya juga menggunakan gear lain dalam perekaman video. Saya menggunakan mirrorless Canon M6 sebagai kamera utama dengan lensa bawaan focal length 15-45 untuk keperluan pengambilan gambar wide atau lebar jika proyek sudah terlalu penuh pengkabelannya. Kemudian kamera kedua untuk pengambilan gambar-gambar close, saya gunakan DSLR Canon 700D. Ada lensa dengan focal length 18-135 yang bisa saya gonta-ganti pemakaiannya di kedua kamera ini untuk keperluan pengambilan gambar tertentu. Kamera ketiga adalah camcorder Sony HDR CX190E yang sangat jarang saya gunakan. Pernah sekali saya gunakan untuk kebutuhan time-lapse, yaitu pada saat pengambilan gambar untuk pergerakan timer analog selama 2 jam non-stop. Untuk lighting, saya banyak mengandalkan cahaya matahari yang kemudian saya tambahkan dengan lampu sorot yang ditembak ke atas dan juga lampu LED emergency. Peran lighting ini sangat penting sekali untuk mendapatkan gambar yang jelas. Tantangannya kadang saat kamera on record, tiba-tiba cahaya matahari redup, itu makanya lampu emergency bisa jadi andalan. Selesai proses syuting, masuk ke editing kasar terlebih dulu, dengan memilih dan menyusun gambar di timeline project sesuai urutan pengkabelan. Baru kemudian lanjut membuat naskah. Setelah naskah rampung disusun atau ditulis, baru kemudian malamnya saya mulai rekam voiceover. Waktu sekarang menunjukkan jam 12 malam. Nah, biasanya saya take VO, mengambil voiceover malam-malam hari. Karena jam segini itu biasa lingkungan perumahan saya ini sepi. Jadi saya biasa ngambil VO itu di gudang ini karena ruangannya lumayan tertutup dan kalau malam tidak ada lagi suara-suara yang berisik yang masuk. Nah, kalau tag VO itu saya biasa menggunakan ini. Saya biasa menggunakan 1 buah handphone. Ya, nanti kalian bisa ngikuti bagaimana saya tag VO melalui naskah yang sudah saya siapkan di laptop itu ya. Saya biasa kalau take VO itu saya akan menutup telinga saya di sini satu. Ini sebagai monitor di telinga saya ya. Melalui video ini saya akan mereview fungsi radar dan float switch untuk fungsi yang sama pada kontrol pompa air ini. Melalui video ini, dan jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video. VoiceOver selain sebagai pengisi suara dalam video, juga berfungsi sebagai guide atau panduan dalam menyusun gambar. Disinilah dimulai proses memasukkan musik latar, sound effect, transisi, video effect, teks, serta infografis berupa judul yang sudah saya persiapkan sebelumnya di luar pengeditingan video di Adobe After Effects. Setelah masuknya narator atau voiceover di timeline, maka durasi total video 45 menit bahkan lebih bisa diedit menjadi 5 menit
10 menit hingga 15 menitan. Penggunaan dua tipe shot yaitu long shot dan close up bertujuan agar gambar terlihat lebih detail, sehingga terlihat lebih jelas di mana kabel saya masukkan misalnya, sehingga perpindahan gambar tidak terasa pemotongannya, juga dapat mempersingkat waktu tanpa terlihat jeda pemotongannya. Kalau kendala pasti selalu ada, contohnya waktu syuting tanpa disadari ada semut masuk ke dalam frame. Maka dari itu saya harus akali agar tidak terlihat dengan trik picture in picture. Urutan pengambilan gambar tidak selalu berurut, bisa lompat-lompat untuk menampilkan daftar komponen misalnya. Saya kerjakan di luar proses syuting utama. Pertama saya susun dulu dengan rapi posisi seluruh komponen yang digunakan. Setelah itu barulah saya lakukan pengambilan gambar. Saya dapatkan ide ini secara tidak sengaja, awalnya hanya coba-coba ingin mempersingkat durasi agar tidak bertele-tele. Setelah kamera on record, barulah saya mulai menggeser atau mengambil komponen keluar dari frame dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai menyenggol komponen lain. Sekali saja tersenggol, saya harus ulang dari awal. Setelah selesai pengambilan gambar, masuk ke editing dengan cara mereverse videonya dan hasilnya seperti yang Anda lihat di seluruh video tutorial ini. Setelah video selesai diedit untuk diupload di YouTube, saya juga harus mempersiapkan materi gambar untuk thumbnail terlebih dulu. Kemudian lanjut editing gambar thumbnail melalui salah satu aplikasi di internet. Setelah selesai pembuatan thumbnail, barulah saya mulai upload di YouTube. Demikianlah cara memproduksi video untuk channel ini. Berkat dukungan Anda semua dengan memberi like, share, komen, dan subscribe sangat membantu saya dalam berkarya melalui kanal YouTube ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. E3. Tahan. Pegel juga ya, Mas.